Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ustazah cintai, kita bertemu kembali di pelajaran IPAS bab 9 untuk kelas 4 kurikulum merdeka. Dan bab 9 ini kita akan belajar tentang sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dan tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Menjelaskan dan menyajikan peninggalan sejarah kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Yang kedua, yaitu menjelaskan tokoh-tokoh sejarah pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Pada zaman dahulu, wilayah Indonesia merupakan bagian dari banyak kerajaan. Ada kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Sejarah berdirinya suatu kerajaan dapat kita ketahui dari berbagai peninggalan yang ada. 1. Kerajaan Hindu. Berdirinya kerajaan Hindu menandai berkembangnya agama Hindu di Indonesia. Agama Hindu masuk dan berkembang di Indonesia pada abad ke-4 Masehi. Saat itu, ajaran agama Hindu dibawa dan disebarkan oleh pendeta Brahmana dan pedagang India yang berlabuh di Indonesia. Beberapa pedagang menetap di Indonesia. Berikut adalah beberapa kerajaan Hindu yang berkembang di Indonesia. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri sekitar abad ke-4 Masehi. Kerajaan Kutai berada di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Raja Mulawarman dikenal sebagai pemimpin yang dermawan serta seorang penganut agama Hindu yang taat. Kerajaan Kutai memiliki peninggalan sejarah berupa tugu batu yang disebut yupa. Yupa berupa prasasti berisi tulisan yang dipahat menggunakan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua kedua. Kerajaan ini berkuasa sekitar abad ke-5 Masehi. Kerajaan Tarumanegara mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Raja Purnawarman. Keberadaan kerajaan Tarumanegara diketahui melalui berbagai peninggalan sejarahnya, seperti Prasasti Ciaruten, Prasasti Tugu, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Jambu, dan Prasasti Lebak. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri berkuasa dari tahun 1042 hingga 1222 Masehi. Kerajaan Kediri terletak di tepi Sungai Brantas Kediri, Jawa Timur. Kerajaan Kediri berpusat di Kota Daha, saat ini merupakan wilayah Kediri, dan Raja Jayabaya berhasil membawa kerajaan Kediri meraih puncak kejayaan. Pada masa pemerintahan Jayabaya, luas wilayah kerajaan Kediri meliputi sebagian besar Pulau Jawa dan beberapa daerah di Pulau Sumatera. Keberadaan kerajaan Kediri diketahui dari beberapa peninggalannya, yaitu Prasasti Mhaksubia, Kitab Negara Kertagama, dan Kitab Calon Arang. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari yang terletak di Malang, Jawa Timur didirikan oleh Ken Arok. Ken Arok merupakan raja pertama yang mendirikan kerajaan Singasari pada tahun 1222 Masehi. Kemudian, Ken Arok digantikan oleh anak tirinya yaitu Anusapati. Anusapati kemudian digantikan oleh Tohjaya. Lalu, Tohjaya digantikan oleh Ranggabuni. Raja Kertanegara adalah raja ketiga yang menggantikan Ranggabuni. Raja Kertanegara memerintah pada tahun 1268 sampai 1292 Masehi. Raja Kertanegara berhasil membawa kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan. Raja Kertanegara bercita-cita untuk mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaannya. Keinginan ini diwujudkan dengan menaklukkan daerah-daerah lain melalui berbagai serangan. Serangan kerajaan Singasari terhadap kerajaan Sriwijaya disebut ekspedisi Pamalayu. Serangan kerajaan Singasari terhadap kerajaan Bali disebut ekspedisi Pabali. Hasilnya, kerajaan Singasari berhasil menguasai wilayah Sumatera,
Pahang, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Kerajaan Mataram Hindu. Kerajaan Mataram Hindu berdiri sekitar abad ke-8 Masehi di wilayah Jawa Tengah. Saat masa pemerintahan Rakai Panangkaran usai, kerajaan Mataram Hindu dipecah menjadi dua, yaitu kerajaan bercorak Hindu yang dipimpin oleh dinasti Sanjaya dan kerajaan bercorak Buddha yang dipimpin oleh dinasti Shailendra. Keberadaan kerajaan Mataram Hindu diketahui dari prasasti yang diketemukan di desa Canggal Kedu, Jawa Tengah. Prasasti ini bertuliskan huruf Palawa dalam bahasa Sanskerta. Kerajaan Mataram Hindu juga meninggalkan ratusan candi yang berada di kompleks Candi Prambanan. Berikut candi-candi yang ada pada kompleks Candi Prambanan. 1. 3 candi Trimurti, yaitu Candi Siwa, Candi Wisnu, dan Candi Brahmana. 2. 3 candi Diwahana, 3 candi Wahana, yaitu Candi Garuda, Candi Nandi, dan Candi Angsa. 3. 2 candi Apit, 4 candi Kelir, 4 candi Patok, dan 224 candi Perwara. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan besar yang berkuasa pada tahun 1293 sampai 1500 Masehi di Jawa Timur. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya yang merupakan keturunan dari Raja Singasari. Raden Wijaya melarikan diri keluar kerajaan setelah Jayakatwang membunuh Kertanegara. Raden Wijaya kemudian meminta bantuan kepada Wiraraja. Atas saran Wiraraja, Raden Wijaya berpura-pura meminta pengampunan kepada Jayakatwang dan mengabdikan diri kepadanya. Lalu Jayakatwang memberikan sebidang tanah di hutan tarik kepada Raden Wijaya. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang didampingi oleh Panglima Perang Patih Gajah Mada. Hayam Wuruk berhasil membawa kerajaan Majapahit menjadi kerajaan yang tentram, damai, dan memiliki wilayah luas. Keberadaan kerajaan Majapahit diketahui dari berbagai peninggalan sejarah seperti patung, arca, keramik, dan uang logam yang tersimpan di situs Trowulan Mojokerto, Jawa Timur. Selain itu, kerajaan Majapahit juga meninggalkan beberapa bangunan bersejarah sebagai berikut. Situs Trowulan di Mojokerto, Jawa Timur menyimpan beberapa peninggalan kerajaan Majapahit seperti Candi Brahu, Gapura Wringin Langan, dan Gerbang Bajang Ratu.